לא, אבל זה לא האירוע שהם חושבים. אני לא יודעת אם זה מישהו משוגע, אני לא יודעת אם זה רקע לאומני, אבל זה חטיפה. תקשיבי, בכל חוסר ההיגיון הזה, זה ההיגיון היחיד, וזה פעם ראשונה שאני אומרת אינטואיציה אימהית. אני דינה. תבקש את זה, בבקשה, זה החיים על הילד שלי. תקשיב, יש לי מים. לא רוצה לשאול אותם שיעזרו לי למצוא את הבן. אני רוצה שיעשו הכל כדי למצוא את הבן שלי. זה לא מה שהם מחפשים. תקשיב, אנחנו 24 שעות באותו מקום. כמה כל ילד יכול ללכת? זה משהו אחר. אין להם מצלמות בקו החוף. יש להם רק מצלמה אחת שם למעלה. אני מתחננת בפניך כל מה שאפשר. כל מה שאפשר תעשה. לא לחסוך. גם ככה בסכנת חיים, בסכנת התיישבות. אני דואגת לחיים שלי. אני מתחננת בפניך. הכל. לא לחסוך בכלום. אני רופאת ילדים. אני עוזרת לילדים שנים. אני אף פעם לא הייתי בחוסר אונים כל כך לגבי הילדים הפרטיים שלי. אני מתחננת בפניך. אני סומכת עליך. אני סומכת עליך. אני מתפללת. תודה רבה. ותודה על מה שתעשה, ואני בטוחה שתעזור. אני מאמינה בך. תודה רבה. Pemirsa, perang Iran dengan Amerika Serikat ini diklaim sedang bertransisi dari perang terbatas menjadi perang terbuka, menyusul batalnya gencatan senjata yang ditandatangani pada bulan Juni kemarin. Menurut pengamat geopolitik Aisyah Kusuma Sumantri, ini jika Iran akan perang total, maka mereka akan gunakan seluruh sumber daya mereka. Selama ini apa yang dilakukan oleh Iran ini baru perang terbatas, betul. Nah, tetapi permasalahannya kalau sudah ada ya kalimat perang total, berarti ini secara menyeluruh mereka akan menggunakan seluruh sumber daya mereka untuk digunakan sebagai perang, khususnya untuk industri-industri yang sifatnya itu dual function, misalnya saja industri makanan, pangan ya, industri sipil untuk pembangunan dan lain-lain. Jadi semuanya itu akan dikerahkan untuk keperluan perang. Nah, yang menarik kita lihat di sini, sebenarnya perjanjian di tanggal 19 Juni kemarin itu secara ide masih mengambang ya, dalam artian sebenarnya dua negara ini masih menginginkan adanya perundingan di antara Amerika Serikat dan Iran, dan saya rasa seluruh negara di dunia ini menginginkan damai kecuali Israel ya. Nah, tetapi permasalahannya setelah terjadi kemudian ekskalasi yang dimulai dengan kemudian perbedaan pendapat ya antara Amerika Serikat dengan Iran terkait kemudian pasal kelima dari MOU tersebut, saya kira sekarang kedua negara itu sudah kembali terjebak di dalam yang namanya escalation trap. Akhirnya apa? Secara operasional MOU yang ditandatangan tersebut ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi eskalasinya terus menaiki tangga eskalasi, meskipun sebenarnya kedua negara ingin sekali untuk melanjutkan diplomasi. Nah, saya kira sebenarnya yang perlu diwaspadai di sini ini adalah sebenarnya perbedaan pendapat di dalam negara domestik, baik itu di dalam Iran maupun di dalam Amerika Serikat sendiri. Kita lihat sebenarnya di Amerika Serikat dari segi Kongres ini mendukung sekali untuk menghentikan perang, dibuktikan dengan ditandatangannya War Power Resolution kemarin. Nah, akan tetapi kemudian kita lihat Donald Trump ini kan masih didukung oleh politisi hawkish Amerika, terutama sponsor-sponsor politiknya yang masih sangat dekat dengan Zionis Israel di sana. Ini menyebabkan sebenarnya Donald Trump ini perlu mengambil sebuah posisi yang win-win solution, di mana dia harus mengamankan sebenarnya kemenangan simbolik yang bisa diklaim sebagai hasil dari perang ini ke publik Amerika Serikat. Jangan sampai legacy yang kemudian dimiliki oleh Donald Trump itu dikenal sebagai seorang presiden yang tidak bisa menyelesaikan perang yang dimulainya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa eskalasinya masih terus naik turun. Kenapa? Karena kedua negara saat ini itu terjebak dalam yang namanya adalah teori
teori chicken game theory, ya, di mana keduanya tidak mau nih kalah karena deeskalasi. Maka dari itu dua-duanya mengekskalasi terus-menerus karena mereka merasa bahwa kalau saya deeskalasi, saya akan merugi. Nah, menariknya selama kemarin jeda MOU kemarin, baik Amerika Serikat maupun Iran, dua-duanya ini sama-sama sejujurnya kelelahan, ya. Amerika Serikat ini kelelahan karena hampir 50% stockpile munitionnya itu digunakan di Timur Tengah, sementara dia masih harus menggunakan deterrence ya di kawasan seperti Indo-Pasifik atau kemudian Eropa. Nah, sementara Iran, saya kira mereka sebenarnya ini cukup kelelahan secara ekonomi. Meskipun mereka resilience, tetapi memang ini berdampak besar embargo Amerika Serikat. Pertama, kita lihat ya, blokade Amerika Serikat itu membuat Iran merugi sekitar 435 juta US dollar ya di dalam satu hari. 13 miliar dalam satu bulan. Berarti itu kan angka yang cukup besar. Itu sama jumlahnya seperti anggaran pertahanan Iran sekitar 11 miliar US dollar dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, akan tetapi yang cukup menarik dari Iran, menjawab pertanyaan Mbak Zila tadi, Iran ini sebenarnya memiliki kapasitas untuk bisa melakukan replenishing supply mereka itu dengan cukup kuat, dengan cukup cepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya saja produksi dari drone Shahid 136 ya dalam satu bulan dia bisa menghasilkan sekitar 50 sampai 100 model gitu, dan itu sebenarnya angka yang cukup besar. Sekarang kita lihat dari Amerika Serikat, mereka membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun untuk bisa memproduksi dengan skala penuh di awal perang ini. Itu kan sebenarnya kemampuan yang sangat berbeda jauh. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya Iran sendiri ini sudah lama dihajar Amerika Serikat untuk menerima punishment, dalam artian apa? Dilemahkan itu kekuatan ekonominya, termasuk diantaranya adalah menghilangkan kemampuan mereka untuk bisa beroperasi sebagai masyarakat modern dengan menghancurkan pabrik petrokimia, jembatan, lalu fasilitas publik ya, kemudian pembangkit listrik dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya diincar oleh Amerika Serikat adalah mencoba untuk memiskinkan Iran, menghilangkan kapasitas Iran untuk bertahan sehingga Iran kembali ke meja perundingan. Jadi kita sebut namanya adalah coercive diplomacy. Nah, akan tetapi yang perlu kita waspadai, tadi kita bicara tentang domestik di Amerika Serikat. Lalu kemudian sekarang kita bicara juga tentang domestik di Iran. Karena sekarang sudah mulai ada perpecahan antara kubu progresif dengan kemudian kubu konservatif yang kemudian dipimpin oleh Mojtaba Khamenei. Tapi Mbak Aisyah, kalau kita lihat strateginya Iran ini cenderung menyerang begitu ya negara-negara teluk, bukan armada dari Amerika Serikatnya sendiri. Iya, karena kita melihat bahwa Iran ini saat ini memiliki banyak sekali kemudian rudal, tetapi yang paling banyak stokpilnya itu adalah yang jangka jarak dekat dan kemudian jarak menengah. Kita bisa melihat sebenarnya rudal Iran ini menarik karena pertama, ternyata tidak ada yang menyangka bahwa pertama, cost trap strategi yang dilakukan oleh Iran itu bekerja dengan menembakkan begitu banyak drones untuk menghalau Iron Dome dan kemudian sistem pertahanan dari negara-negara tersebut, dan ternyata rudal Iran ini dia memiliki proyektil yang bisa berubah-ubah gitu ya, terutama misalnya kita bicara tentang Sejil gitu. Nah, menarik di sini kita melihat bahwa Iran menganggap bahwa base Amerika Serikat itu merupakan representasi dari Amerika Serikat. Tetapi ini juga merupakan bentuk deterrence dari Iran. Bahwa setiap kali Amerika Serikat menyerang 1 kali lipat, maka Iran akan membalas 1,5 kali lipat. Bahkan yang terbaru ketika kemudian pangkalan-pangkalan yang ada di Qatar, lalu di Kuwait, lalu kemudian ada di Bahrain, itu sudah rendered incapable dan kemudian rusak parah. Nih kita tahu bahwa ada beberapa fasilitas yang sebenarnya dipindahkan ke Jordania. Oleh karena itu Jordania yang tadinya ini jarang diserang, sekarang kemudian mengalami serangan yang cukup berat. Ini kan mengatakan sebenarnya sebuah pesan dari Iran bahwa kemanapun Amerika Serikat lari di kawasan tersebut, kita akan tetap kejar, gitu ya. Jadi ini merupakan sebenarnya bentuk deterrence dari Iran dan retaliasi attack yang kemudian bisa dilihat ini membuat Amerika Serikat sebenarnya semakin terisolasi dari negara-negara GCC yang awalnya solid mendukung mereka. Lalu kemarin kita lihat sekarang sudah mulai ada variasi sebenarnya posisi, mulai dari Arab Saudi, lalu Kuwait, UAE, mereka sekarang berbeda-beda. Kalau Arab Saudi saya kira sampai sekarang masih solid untuk kemudian bisa menekankan sebenarnya jalur diplomasi. Dilihat dari bagaimana sebenarnya perwakilan mereka hadir di pemakaman Ali Khamenei. Tetapi kan kalau kita lihat UAE misalnya, dia sudah normalisasi hubungan dengan Israel. Lalu kemudian sekarang dia juga memindahkan baterai Iron Dome dari Israel ke negaranya. Dan ini memperlihatkan sebenarnya seberapa dekat hubungan mereka berdua. Belum lagi misalnya Oman yang sampai sekarang itu dekat dengan Pemirsa, Mercy Indonesia kembali mengirimkan tim relawan medis ke jalur Gaza, Palestina untuk melanjutkan misi kemanusiaan. Tim medis darurat tersebut terdiri dari dokter spesialis paru, spesialis anestesi, dan perawat. Mercy Indonesia kembali memberangkatkan tim medis darurat ke-14 untuk melanjutkan misi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina pada Senin.
Emergency Medical Team atau EMT terdiri dari 3 relawan medis, yaitu dokter spesialis paru, spesialis anestesi, dan perawat. Mereka berangkat dari Jakarta menuju Yordania sebelum memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Karem Shalom. Keberangkatan tim medis darurat dilepas oleh relawan dan staf Mercy serta keluarga. Dokter relawan medis Lius Hariman mengatakan bahwa masyarakat Gaza hingga kini masih sangat membutuhkan bantuan dari luar. Sehingga Mercy terus bekerja sama mendukung pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kondisi Gaza kita tahu sendiri sejak 7 Oktober itu sudah sampai hari ini belum ada perubahan yang signifikan. Kalau tidak ada teman-teman dari Mercy dan EMT yang berangkat, sepertinya sangat sulit bagi teman-teman di Gaza untuk mengatasi dan melayani sesama yang ada di sana yang membutuhkan bantuan medis. Pertama, dokter kita spesialis paru. Di tengah krisis kesehatan yang melanda jalur Gaza akibat genosida yang masih berlangsung, pengiriman tim medis merupakan wujud komitmen Mercy untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi warga Gaza. Selain mengirimkan tim medis, Mercy bersama Kementerian Kesehatan Palestina juga bekerja sama mendirikan Mercy Indonesia Medical Center di kawasan padat pengungsi Al-Mawasi Khan Yunis, Gaza Selatan yang melayani hingga ribuan pasien setiap harinya. Di Al-Mawasi Khan Yunis, Gaza Selatan. BBM di Austria naik, warga pun menyalahkan Amerika Serikat yang terus menyerang Iran. Warga Branau, kota perbatasan Austria ini mulai merasakan dampak kenaikan bensin. Konflik di Timur Tengah membuat harga BBM merangkak naik. Warga pun menyalahkan Amerika Serikat yang terus menyerang Iran. Otoritas Austria mengatakan pasokan bahan bakar dan minyak tetap aman meski pasar bergejolak. Namun mereka tidak menutup kemungkinan harga akan terus naik bila kondisi di Selat Hormuz tidak kunjung membaik. Tidak hanya di Eropa, pemirsa, BBM di Palestina pun merangkak naik. Pasokan ke Palestina juga semakin terbatas. Antrian panjang kendaraan terjadi di pom bensin yang berada di seluruh kota Ramallah, Palestina. Mereka tidak hanya membawa kendaraan tetapi juga wadah plastik. Hal ini terjadi karena semakin menipisnya cadangan BBM. Kementerian Keuangan dan Otoritas Perminyakan Umum Palestina menyebut konflik regional yang tidak kunjung usai membuat stok BBM terus berkurang. Pihak berwenang mengatakan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pasokan bahan bakar dalam beberapa hari mendatang.